bawah tanah. Kalau ada mobil lewat, palang nutup. Oh, sensornya tuh ditanam di bawah ya? Tanam. Itu buat sensor tanam. Dia kalau ada mobil orang lewat itu nimbulnya alarm. Nggak tahu kenapa nih gardu error. Alarmnya ada nimbul terus bang. Kepala si bang cek CCTV. Lu mau tahu bang ada apa di situ? Gila. Jalan. Tadi udah, lu dengerin suaranya. Terang, bunyi lagi tuh kedua kalinya. Gue berhenti berdua sama temen gue. Gue nengok ke belakang nih. Gue nengok ke belakang berdua barengan. Ada bang. Lu mau tau gak sosoknya apa? Hitam. Itu diri di tengah-tengah jalan itu. Dan lebih menunjukkan lagi apa? Itu dia dirinya nggak pakai kaki. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Launching Misteri. Masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia bekerja sebagai petugas gerbang tol. Jadi ketika dia bertugas nih, dia bersama teman-teman itu banyak banget ngalamin kejadian horor yang gue bilang serem banget. Parah nih seremnya nih. Jadi langsung aja kenalan sama narasumber. Di sebelah gue udah ada Bang Nana. Thank you Bang. Oke. Thank you Bang udah datang ke sini buat Bang. nyeritain ini. Ini pertama kali lu nyeritain ini? Pertama kali. Gue pertama kali nyeritain. Wih, respect. Bang, ini kan gerbang tol nih. Gerbang tol yang kita tahu kan ada gerbang gede, ada gerbang yang cabang nih. Iya. Yang buat keluar-keluar ya, atau keluar masuk gitu. Iya. Nanti lu mau nyeritain gerbang tol yang di mana aja nih, Bang? Kalau untuk gerbang tol yang gue ceritain tuh yang paling yang creepy banget tuh, yang gerbang kecil, yang gerbang sepi. Yeah. Sebenarnya ada 4 gerbang. Nanti yang mau ceritain ada 4 gerbang? Ada 4 gerbang. Oke. Gerbang mana aja nih, Bang? Ini gerbang yang di daerah Jakarta intinya ya. Iya. Jakarta 1, arah Tangerang 1, Kalimalang 1, sama yang arah Priuk 1. Oke. Jadi tuh ya bisa dibilang tingkat creepy-nya lumayan. Nanti detailnya itu bakal dikasih tahu ya di cerita ya. Maksudnya detail gerbangnya di mananya bakal dikasih tahu di cerita. Dan ini kan kita tahu gerbang tuh sekarang udah pakai GTO. Lu tahun berapa nih waktu itu masih manual tuh? Gue dari tahun 2013. 2013 lu udah kerja di gerbang. 2013. 2013 manual sampai tahun? Manual sampai tahun peralihan tuh bertahap jadinya kan 2019 lah. 2019 tuh mulai ada gerbang tol otomatis tuh mulai diperbarui semua. Itu semuanya 2019 sudah rata. 2020-an lah. 2020 udah rata semua. 2020-an ke atas. Mulai peralihan tahun? 19. Mulai peralihan 2019. Berarti proses 1 tahun ya peralihan ya. Peralihan tuh banyak menurutnya sih kadang kita di situnya nggak langsung berubah total. Jadi kayak stop dulu gitu. Tapi itu berarti tetap ada yang kerja ya. Tetap ada orang yang di gerbangnya. Oke. Oke Bang, ini ditahan dulu ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Nana ini wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip dan gue jamin video malam ini bakal serem banget. Dan buat sahabat lonceng di rumah, gue mau minta bantuannya sama kalian semua buat report akun palsu Lonceng Misteri di Facebook karena itu bukan punya kita, itu punya orang lain nyolong konten kita. Jadi mohon di report itu akunnya biar hilang. Karena takut dipakai yang enggak ya. Jadi bahaya banget itu sahabat lonceng. Mohon bantuannya buat di report. Oke Bang Nana. Ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke Bang Nana, itu gimana Bang ceritanya Bang? Itu jadi untuk pertamanya gua ngelamar kerja di perusahaan gerbang tol ini ya. Untuk penjaga loket ini disebutnya tuh pengumpul tol kalau kita. Pengumpul tol? Pengumpul tol. Pengumpul tol itu yang bertugas untuk ngumpulin uang dari kendaraan yang lewat. Jadi ngelamar kerja dan singkat cerita bulan pertama nih
Itu masuk training di tahun 2013. Tahun 2013 kejadiannya di gerbang tol daerah Jakarta. Itu training hari pertama, kedua, ketiga itu masuk shift 2 karena dia ada 3 shift bang. Shift 1, shift 2 sama shift 3. Itu untuk dari shift 2-nya dia dari siang sampai jam 9 malam. Siangnya itu jam 2. 9 malam dan dilanjut ke shift 3 dari jam 9 ke jam 6 pagi. Oh, jadi yang shift 1 jadi jam 6. Dari jam 6 ke siang kalau shift 1-nya. Nah, ceritakan gue training. Tuh hari pertama, kedua, ketiga shift 2 aman. Nah, karena kalau masih training kan masih baru buat pengenalan tuh untuk yang shift 2-nya buat pengenalan. Nah, untuk hari keempat dan kelima-nya udah shift 3 tuh. Oke. Nah, tuh untuk shift 3 gua sama temen gua 2 itu anak baru, 1 senior. Kita jaga bertiga tuh. Sama 1 kepala shift, 1 satpam security. Di gerbang tol di daerah Jakarta nih depan menara itu gedung lah. Ya. Gedung ini udah lama nggak kepake juga soalnya. Terkenal nih. Udah terkenal. Menara yang emang angker nih ya. Menara emang angker emang lumayan lah, lumayan angker. Cuman ada historinya juga untuk gedung tersebut kan. Dan kita jaga di situ bertiga, kepala shift di dalam ruangannya. Dan itu aman-aman itu bang, dari jam 9 sampai jam 12, setengah 12 lah. Setengah 12 itu masih aman. Aman dan gua tuh bertugas jadi pengganti istirahat. Oke. Jadi kan ada 2 gardu nih. Di situ gerbang otomatisnya belum ada dulu. GTO itu kan belum ada, masih pakai duit semua kan. Iya. Jadi masih 2 gardu itu masih pure buat uang. Penukaran uang itu kembalian kan. Oke. Dan gua gantiin gardu 1 dan 2 orang ini senior sama temen gue yang training ini dia istirahat. Istirahat, dia tidur. Setengah jam, jam 12 gue gantiin. Untuk setengah jam itu aman. Nah, pas setengah 1 itu ada mobil lewat masuk. Kalau udah sepi tuh keadaannya kan. Yeah. Mobil udah landai kan, udah kosong lah istilahnya. Dia masuk. Otomatis gue yang jaga kan. Yang pengendara mobilnya bilang gini. Bang, ini anak muda nih. Anak muda yang bawa mobilnya. Bang, di depan ada cewek. Diri. Bilangin aja bang, takut ketabrak. Cewek bang. Kagak ada perasaan bang. Coba deh kalau ada nanti saya bilang ke security. Suruh dibilangin. Saya bilang gitu. Udah tuh, kelar mobil itu lewat. Kan gak ada mobil kosong ya. Saya panggil security. Oke. Ke belakang. Bang, lagi sibuk gak? Tadi ada pengendara mobil no. Bilang katanya, ada cewek di depan. Depan mana sih? Jadi itu, nih saya jelasin dulu ya. Untuk pintu masuk gerbang tol itu dia ada kan jalur masuk tuh. Iya. Nah terus abang suka ada rambu-rambu warna kuning tuh. Betul. Yang kita kedip buat pembatas itu kan. Iya. Itu dia diri di situ. Oh, di situ dirinya. Dia diri di situ. Menurut si pengguna jalan ini ya, dia diri di situ. Cuman kan takut dia nyebrang atau apa kan takut ketabrak kan. Betul. Yang namanya mobil kalau malam kan itu kan ngebut atau apa walaupun dia masuk ke gerbang tolnya cepet kan. Singkat cerita saya panggil satpam security. Bang, ada cewek di depan. Cewek kata dia. Ah ngaco lu jam segini ada cewek. Security ngomong gitu. Ya udah bang, lu lihat aja dulu ke depan. Ntar baru kalau itu. Ya udah dah. Security ke depan jalan bang. Kalau saya di gardunya masih di pos jagain kan. Takut ada mobil masuk. Dia jalan, security-nya ke depan. Belum nyampe ujung. Itu belum nyampe ujung banget, dia udah lari balik lagi. Ngos-ngosan. Gue tanya, lu kenapa bang balik lagi? Security gue tanya gitu. Itu cewek apa bukan sih? Kata dia. Emang kenapa? Emang gimana bentuknya? Orang kan? Iya orang, kok tapi kena cahaya klip depan rambut kok kayak tembus gitu. Kata. Gue percaya nggak percaya, di situ masih percaya nggak percaya. Lu yang bener, lu jangan ngarang. Tadi pengguna mobil bilang katanya orang, cewek. Mendingan lu sini dah, kata dia. Tar dulu gue panggil kepala shift. Karena ada kepala shift gue bang, pengawas namanya. Iya. Pengawas shift gue ke ruangannya dia bilang, Pak, di depan ada cewek katanya. Itu security udah ngeliat ke depan tapi balik lagi lari. Ada aja, kata dia gitu. Emang nih, gue ceritain dulu, emang nih pengawas gue nih, kepala shiftnya kayak orang beragama gitu dia, rajin. Jadi kalau malam kayak baca-baca gitu sambil kerja. Nah singkat cerita, disamperin dah tuh bertiga bang jalan. Bertiga,
Saya nemenin juga sama security. Udah tuh nyampe deket banget. Madep sono bang. Itu perempuannya ngebelakangi kita. Wih itu ada beneran. Ada nyampe situ ada. Nah ini di endingnya, pokoknya kita samperin. Itu saya kabur. Saya berdua sama security kabur ke belakang. Tapi saya ngelihat kepala sip saya masih di situ. Saya balik lagi. Saya bilang, wah bang, lu jangan kabur, itu kepala sip. Kita tinggalin pengawas. Yaudah balik lagi. Balik lagi. Nah itu kepala sip saya lagi dibacain sama dia, tangannya sambil kayak begini. Nggak tahu saya baca apaan, dibacain. Nggak lama kemudian nih, berapa menit kemudian itu habis dibacain dia nengok kepalanya. Itu keadaan masih kena lampu, masih kayak samar-samar. Ya lampu kelap-kelip itu ya. Lampu kelap-kelip itu masih samar-samar. Nengok kepalanya, tau nggak bang? Itu keadaannya rambutnya tutup sebelah, ininya hilang nih. Ini gerowak gitu. Ih, ampun dah. Itu lu melihat bertiga? Ngeliat bertiga, jelas. Ngeliat bertiga. Tapi keadaannya emang samar. Dan hilangnya pun, abis dibaca gitu dia kayak nggak langsung bus gitu, nggak. Perlahan. Itu real. Kayak hologram hilang apa asap? Nggak asap, kayak hologram hilang gitu. Hologram hilang ya? Nggak, kalau asap enggak sih. Nggak asap. Karena emang di situ saya ngeliatnya, gue ngeliatnya kayak hologram langsung hilang gitu. Dan kata pengawas gue, udah nggak usah dipikirin, kerja aja lu pada. Emang ya namanya kerja di sini kata dia begitu kan, kerja di jalan begini emang ada aja begitu kata dia. Tapi nggak usah takut, biar dia cuma nampakin dong, nggak ganggu. Ya kan cuman tapi pengendara jalan yang ngeganggunya, takutnya pengendara jalan nggak fokus kan, timbul kecelakaan kan siapa? Ya betul. Kan gara-gara ngeliat sosok kayak begitu kan nggak fokus. Untungnya sih masih berwujud manusia dilihatnya, kata pengguna jalan yang pertama tadi tuh. Dan setelah kita ngeliat gitu, kita ngeliat CCTV nih bang. Karena ada tuh di tiap gerbang tol ada tuh nyorot CCTV buat jalur macet apa enggaknya kan. Iya. Di atas tuh CCTV. Nah, kita ngeliat dari situ. Kita bertiga nyamperin. Itu cuma ada bayangan doang, satu sosoknya. Di situ CCTV itu lumayan jauh kan nyorotnya. Karena kelihatan tuh karena ada lampu itu yang kedap di warna kuning itu bang. Jadi kita ngeliatnya dari situ. Dan itu direkam sama pengawas gua. Direkam sama pengawas gua. Gua pinta itu nggak dikirim-kirim sampai sekarang sama dia. Nggak tahu emang nggak dikasih sama dia. Takutnya kan, ya kalau kita nyebarin takutnya kan ada sip cewek pagi. Takutnya kalau kita ceritain atau nyebar itu takut dianya. Yang ceweknya atau yang sip 2 kalau menjelang malam tuh kadang juga takut. Tapi cewek nggak ada sip 3 kan? Nggak ada. Itu sip 1 doang. Kita tuh nggak boleh di situ. Cewek lanjut pun tuh harus pakai izin. Harus ada izin juga dari kepala sip, dari kepala gerbang tuh harus ada izin. Itu ada BA tukerannya lah. Oke. Dan saat itu udah lu nggak usah cerita dah ke teman-teman lu. Udah kita bertiga aja udah. Ini sama teman lu yang lagi tidur juga nggak usah cerita. Kan ada senior satu sama teman gua lagi tidur kan satu nih. Udah lu nggak usah cerita biar mereka tenang kerjanya. Udah habis itu udah kita hapusan balik, udah nggak terjadi apa-apa tuh, kita keep semuanya tuh. Saya bertiga tuh, kepala sip saya, security sama saya keep. Udah nggak usah cerita siapa. Oke. Udah. Nah cerita nih malam kedua, sip 3 lagi. Oke. Nah sip 3 lagi, ini posisinya kurang orang. Aturan kan bertiga tadi, sama senior 1, saya berdua. Nah ini saya berdua doang di situ. Jadi nutup 1 bang, ganti-gantian tidurnya. Oh jadi gerbangnya silang 1. Ya. Silang 1 ya? Silang 1 kan sering ada tuh kalau lu masuk tol kering ada yang silang. Iya kalau udah malam biasanya kalau udah gitu. Malam. Itu tutup 1 karena istirahat. Oke. Ditutup. Oke bang tutup, sapam tutup. Yaudah aku istirahat ya. Tuh kan misalnya jam 12 lagi nih ceritanya kan. Karena estimasi tidurnya itu dari jam 12 ke jam 3. Dari jam 3 sampai subuh. Ganti-gantian kita. Nah singkat cerita nih gua mau gantiin temen gua nih. Temen gua tapi temen gue nitip dulu, nah jagain gak gue dulu bentaran, gue mau kamar mandi, kebelet gue, gitu. Ya udah oke, gue jagain. Udah sana lu, jangan lama, gue mau tidur, gituin bang. Udah gue lagi duduk, kan dari musik, nggak lama dia datang, lalu cepet banget. Udah yuk kata dia. Udah yuk, dia bilang gitu doang lah, cepet banget tuh. Udah yuk, kata dia gitu. Ya udah, gue tinggal ya tidur. Gue ke dalam dong. Tidur, baru buat mau rebahan digedor bang gua. Jadi
Temen gue itu belum keluar dari kamar mandi. Oke. Gue tuh digedor-gedor, pintu baru mau merem mata, gue digedor-gedor. Dia bilang begini, "Nak, gardu lu tinggal." Kata dia. "Hah? Bukannya lu udah masuk?" Gila. Lu udah masuk tadi, makanya gue tinggal. Masuk dari mana? Gue aja baru keluar dari kamar mandi, kata dia gitu. Terus lu kira gue bohong? Gituin aja. Gue debat tuh bang di situ. Yeah. Gue debat. Itulah besok bahasnya, gue bilang. Lihat CCTV aja, gue bilang. Ada lu apa kagak? Udah tuh. Dia jaga, udah nggak ada apa-apa tuh. Gue tidur bang. Gue jaga lagi. Nah paginya, gue bilang makasih gue. "Pak, coba lihat pak CCTV jam segini. Tepatnya jam berapa? 12:30 apa jam 1 gitu gue. Gantiin dia tuh, jam 12 lewatan lah, 12:30. "Pak, CCTV pak. Dia tadi malam bilang gue ninggalin gardu." Gue gituin kan. "Emang kenapa?" kata dia. Kasihnya tahu-tahu jangan "Emang kenapa lu berdua?" kata dia. "Coba pak lihat aja. Itu yang CCTV yang belakang gardu bang. Jadi kan kelihatan tuh kita keluar masuk gardu tuh." Oke. Kelihatan gitu kan. Dan gue diliatin tuh. "Jam berapa?" "Nah ini lu gardu. Nah ini gue masuk nih gantiin dia nih." Nah dia kan kamar mandi tuh temen gue. Nah gak lama nih yang datang ternyata sosok bayangan. Hah? Bayangan lagi. Bayangan? Gue ngomong tuh bayangan. Wah, buka pintu kok. Pintunya kayak kebuka. Gue lagi jaga. Anjir. Buka pintunya. Gue ngomong kan. Dia sampai bilang sosok itu sampai bilang ke gue, "Udah yuk ah." Dia sampai bilang begitu. Makanya gue bilang lu cepet banget di kamar mandi. Yaudah gue tinggal ya. Gue tidur. Salah nggak pak saya pak? Itu gituin. Kepala si gue gituin. Temen gue langsung congok bang mukanya. Ternyata gue bener di situ. Dia nggak percaya ya namanya. Dia juga nggak percaya. Gue juga nggak percaya dong. Bayangannya ini apa nih? Hitam aja. Hitam aja? Padet. Padet tapi? Padet. Nggak tembus ya? Nggak tembus. Padet. Gue ngomong sama dia di situ. Kayak interaksi kayak gini. Bisa buka pintu loh? Bisa. Kegeser. Gue nggak tahu itu udah level mana. Jin yang nyerupain gue udah nggak tahu deh tuh. Udah bisa nyentuh barang soalnya. Tapi bentuknya bayangan. Walau alam ya. Kalau begitu kan kita juga nggak bisa menerka-nerka dia mencontohkan wujud sesuatu. Kita juga nggak tahu kan. Iya. Dan cerita udah tuh perkenalan situ udah pindah gerbang lagi bang gua. Jadinya nggak di situ terus. Oh pindah. Pindah gerbang. Gerbang lainnya aman. Asli aman tuh? Asli aman, tenang banget, jaga di gerbang lain tuh aman. Gerbang seberang, gerbang mananya tuh aman. Oke. Masih wilayah situ juga cuman aman. Nggak ada yang kayak gitu. Aman aja udah jaga kayak tenang gitu aman. Nah singkat cerita nih nyampe 1 bulan lebih lah. 1 bulan lebih. Udah gua tanda tangan kontrak. Oke. Sekitar 1,5 bulan atau mau nyampe nyentuh 2 bulan aku tanda tangan kontrak. Pakai seragam dan gue pindah gerbang di gerbang ujung arah Bandara Suta. Arah Bandara Suta. Gue pindah ke situ, nggak lama gue berbaur di situ sama warga situ. Cuman nggak tahu ceritanya atau gimana. Aman-aman aja sih pertama. Oke. Masih aman juga, cuman kan ada histori yang gerbang ini selanjutnya ya bahan ceritaan aja sih sama teman-teman gue di situ pada. Karena juga ada anak baru dari gerbang lain juga ikut nyampur ke situ juga kan. Kayak nggak lama siang itu ada tragedi truk. Jadi truk itu dia ngebut. Gue lagi jaga nih. Nih gue jelasin dulu spesifikasi gerbangnya ya. Tapi gerbang gue tuh ada gerbang utama sama gerbang satelit. Untuk perbantuan. Gerbang perbantuan di depan tapi posisinya. Nggak di belakang ya? Nggak di belakang. Karena sekarang belakang ada. Sekarang di belakang tuh belakang rata-rata. ada, tengah ada, depan ada. Oke. Sekarang juga masih ada. Oh sekarang masih ada? Masih ada. Gerbangnya masih ada. Itu namanya gerbang satelit. Oh itu nyebutnya gerbang satelit? Ya gerbang satelit. Itu gerbang satelit itu dia khusus buat mobil-mobil truk gede, mobil-mobil box gitu untuk buat ke jalur keluar daerah situ. Nah singkat cerita, gue lagi jaga nih. Nama 3 gardu nih temen gue buka semua. Sama security juga ada, tukang sapu ada, di depan rame, masih siang. Kejadiannya siang sih jam berapa gitu, jam 11 mau johor lah. Ini ada mobil truk pengangkut gitu. Gue nggak tahu ngangkut apaan. Dia ngebut. Gue nggak tahu dia remblong atau apa ya. Itu posisinya gardu temen gue yang ngantem. Tapinya untungnya bang, kalau lu lihat tuh di gardu tol itu ada kayak besi gede. Iya. Nah itu buat ngelindungi kita.
Oh, itu sengaja ditaruh. Sengaja ditaruh. Mungkin yang belum tahu kayak itu apaan sih? Iya, yang gini kan? Yang gini terus ada beton. Iya, betul, yang Itu beton ada kayak itu. besi depannya tuh. Itu buat penghalang kalau mau tahu. Naik bang mobil truk itu naik. Itu dia nggak tahu remnya los atau apa, dia naik. Dia ngantem nabrak beton yang atas itu. Lu mau tahu nggak bang? Supirnya itu dipit di dalam. Hah? Meninggal di tempat. Innalillahi. Dan gua sama temen-temen gua tuh langsung keluar. Otomatis kan rame tuh kan, mobil pada berhenti kan. Iyalah. Aktivitas pada berhenti kan. Gua keluar. Gua lihat anjing. Kayak begini bentukannya. Jadi kejepit bang posisinya. Ini jok, setir. Jadi badannya itu dia kayak patah gitu. Kebayang lah ya. Iya. Nggak usah di detailnya, cuman kebayang lah kalau itu soalnya mobilnya naik dia. Ya Cuman ringsek gitu kalau ya. masih ada beritanya sih, masih ada sih beritanya. Cuman nggak tahu ada apa enggak ya beritanya itu. Jatuh ke bawah. Gila, itu besi penghalang kuat banget ya. Kuat, beton itu. Emang buat lindungin kita. Ih, gokil itu. Emang itu buat lindungin kita, Bang. Jadi gua keluar langsung kayak ini runtuh semua, Bang. Badan gua ngeliat kayak gitu. Anjing. Teman gua juga langsung teriak, astagfirullahaladzim, kalau dia begitu kan langsung innalillahi. Udah gua masuk lagi ke Gardu dah. Itu Gardu ditutup langsung. Semuanya. Tiga-tiganya tutup. Jalur depan jadi tutup semuanya. Tragedi itu. Udah lolosin semua mobil, transaksiin semua, sepi, tutup, ditanganin langsung. Polisi ya? Nah, tapi yang aneh itu semua diberesin di situ tuh cepat diangkutnya. Emang kendaraannya kan cuman jatuh gitu doang, terus diangkat lagi kan semuanya, terus diderek semuanya. Soalnya kita nggak boleh lama-lama tutup bang itu, karena gerbang utama pasti rame. Iya dong. Otomatis lalu lintasnya ketahan di sono, tutup, tengah sama belakang rame. Kita nggak boleh lama-lama tutup, buka lagi lah. Oke, aman tuh. Cuman rasa dak-dikduknya masih ada di kita bertiga tuh. Iya, yang jaga di depan itu kan 3 gardu. Kerja juga kepikiran ya? Pikiran banget, sumpah. Ramai deh tuh di kantor tuh, kecelakaan gini-gini, ada korban apa enggak. Saya nggak mau cerita tuh. Saya emang nggak cerita ke teman-teman saya itu semuanya. Saya ngeliat keadaan begitu, teman saya juga nggak cerita semuanya, pada keep semua bang. Selang berapa lama? Shift 3. Berapa hari itu? 4 hari lah setelah kejadian itu. Gue nggak tahu sebelumnya teman-teman gue ini pada diliatin atau enggak ya. Cuman pas saat gue lagi tuh shift 3 depan itu, di lokasi kejadian itu, gue bertiga juga. Persis di tempat di mana truk itu ngantem itu ya? Itu kan jaga gue. Iya. Kan buka lagi posnya kan. Berhari kemudian tuh gue jaga di situ bertiga sama temen gue. Mau tutup nih bang, setengah 12 tuh tutup. Pintu depan tutup, kita istirahat. Di depan karena nggak ada yang gantiin. Tiga-tiga tutup. Udah esoknya kita tutup, duit kita rapihin, kita titip ke security. Ya kan di depan juga ada security. Cuma security-nya kalau udah di depan dikunci, dia ke tengah. Oke. Di depan nggak ada orang, tinggal tukang sapu. Tukang sapu nih. Dan kita mutusin buat istirahat di situ. Karena di belakang gardu yang paling pojok, itu ada ruangan buat istirahat juga. Tidur. Nah, di situ kita belum tidur tuh bang ceritanya tuh. Dan gua bertiga-tiga tuh masih main HP lah gitu ya. Tuh gua ingetnya masih ada tukang sapu. Di situ masih nyapuin kan, kalau udah tutup dia baru bebas dong nyapuin jalanannya tuh. Karena mobil udah nggak ada yang masuk lagi kan. Udah kunci pintunya. Begituin ke temen gue, ini kunci. Kita lagi pada main HP. Digedor bang. Tukang sapu. Tau-tau ngegedor. Kaca sama pintu. Bang. Bang. Buka. Wah buka. Lu kenapa? Bang. Dia ngos-ngosan tuh. Bang. Lu kenapa? Tenang dulu, minum dulu. Gua bilang. Lu kenapa? Bang. Coba bang lu lihat bang. Katanya. Ada apaan? Lu lihat dah. Gua keluar dong bertiga nih, ngeliat dia begitu. Mana kagak ada apa-apaan. Serius bang, gua lihat di sini kata dia gitu. Apaan bentuknya? Yang kemarin bang kayaknya tuh. Yang kecelakaan kemarin bang. Serius lu? Wah lu bohong lu, gua bilang. Gak mungkin, gua bilang gituan. Demi Allah bang, kata dia begitu sampai sumpah-sumpah tuh anakku. Ya udah dah, ke atas aja. Ke kantor bang, gue istirahat akhirnya. Pas mau gue ke kantor nih berempat-empat,
Temen gua nih notice nih sebelah kirinya ujungnya kayak ada orang. Temen gue paling pojok jalannya, dia lama tuh abis dari ruang istirahat terus dia jalan mau ngambil rokok, dibuka gadu udah jalan. Udah. Tapi kayak ada yang diri ya, kata dia begitu. Mana? Gua berempat nih, gua tukang sapu temen gua nengok semuanya ke arah ruangan satpam yang ada kursinya di situ. Kursi di depan, cuman kursi lama udah rusak gitu. Itu sosok kayak ada bang situ. Hah? Wah, gila gua langsung nggak bisa bergerak nih, kaki langsung kayak nahan. Aduh, ngomongnya gimana ya? Tuh gua bertiga jangan lari, dibilang jangan lari, tapi tukang sapu udah lari duluan. Gua nggak lama teriakan, astagfirullahaladzim lari. Itu bentuknya sama persis kayak di kejadian itu. Gimana tuh bentuknya tuh? Pas lu lihat? Ya patah gitu duduk. Lagi duduk. Bajunya sama. Dia lagi duduk. Sama di situ. Itu jelas banget gue ngeliat itu di depan bangku yang sering didudukin satpam itu, gue jelas banget. Kita bertiga ngibrit akhirnya belakangan. Nyampe di gerbang utama pas kita ngibrit lari tuh, tanya sama security, lu kenapa? Wah lu balapan lari, lu pada di depan, kata dia. Kita nggak lewat jalur ini bang, kan ada tuh jalur buat kita jalan kaki, kayak fiber, diturupin fiber yang pinggir-pinggir tol tuh. Oke. Buat jalan kaki kita ada di situ. Nah kita nggak lewat situ, kita lewat jalur yang udah ditutup, kan sepi tuh nggak ada mobil ya, lewat situ lari. Padahal nggak boleh ya sopenya lewat situ. Lu pada kenapa? Ditanya. Coba bang, lu lihat, kata gue gitu. Gue bilang sama coba bang lu lihat dah depan. Ini bukan gue doang yang ngeliat nih ya, ini berempat gue ngeliat nih. Ah yang bener lu, kata dia. Kagak percaya juga. Emang ada apaan? Kata dia. Ada dah pokoknya, gue gituin ya. Gue kalau lu ngeliat, lu percaya sama gue? Gue gituin bang. Dia bilang gini, lu mah pada bilang aja lu, pada takut lu, kata dia begitu. Ya lu nggak percaya lu bang lu, gue bilang mau gituin aja, terserah lu dah bang. Kan gue kalau dari jam 12 istirahat, biasanya buka jam 3:30 bang. Buka lagi di depan. Gue bilang bang, sama security, buka depan ntar aja subuh ya, gue bilang. Gue merinding demi Allah dan gue bilang, lah kagak bisa lah, subuh udah macet, gituin. Anjir gue bilang. Mau nggak mau kan gue tidur kagak. Gue pada bertiga tuh, tukang sapu aja langsung ngopi, pagi nggak tidur, sampai bener-bener jam 4 baru. Tadinya kan 3:30 bukannya kan, udah bang jam 4 ya masih sepi kan, bilang izin ke security tuh, masih sepi kan ya udah, pada ya udah jam 4 pada buka sono, udah gue mindik bang jalan itu. Gue bertiga-tiga itu ke depan. Itu tukang sapu nggak mau ke depan lagi. Udah pagi tuh di tengah. Kagak mau. Gue ayakin kan lewat gerbang utama kan. Ada dia kan lagi ngopi kan. Lu ngapain, lo gak tidur? Gue bilang, kagak bang. Ayo ke depan lagi temenin gue bertiga. Enggak, lu aja bang. Dia, udah lah gue sini aja sampai pagi, kata dia. Ntar kalau udah terang aja baru gue nyapu depan. Gue bertiga tuh di sana. Kan ganjil juga bertiga. Gue bertempat ya ada, apalagi bertiga kan. Mendik-mendik gue bang. Ada lagi apa kagak ya, aku bilang. Ya khawatir ya. Itu gue sepanjang dari jam segitu, dari jam 4 sampai jam pagi itu gak biasa pintu gardu tuh gue buka semua anak-anak. Tiga tuh. Minta musik gede banget udah situ. Mobil masih jarang bang yang lewat. Iyalah jam 4. Jam 4. Nah rame-rame kan udah jam 5. Betul. Taksi, mobil-mobil pengantar, mobil box itu udah rame lewat situ. Taksi bandara bandara udah banyak udah lewat situ. Nah di situ udah gua keep juga tuh, channel gua kompromi sama temen gua nih bertiga nih, udah bilangin dong dia kalau sapu jangan cerita macam-macam lagi, udah ke security aja ceritanya, gua bilang. Dan ke anak-anak, apalagi anak cewek pagi jangan deh, jangan ceritain. Pagi mereka tahu kan kecelakaan di situ. Kita jangan ceritain aja dah. Tuh kita keep aja bertiga lagi. Langsung cerita udah tuh. Besokan malamnya gue sip 3 lagi, tapi gue jaga di gardu tengah. Oke. Itu berlanjut tuh bang. Tapi kali ini gue sendiri. Gue sendiri jaga, cuman gue lagi ke WC jam 1:30. Maksudnya? Lagi jaga, itu di gardu tengah tadi gue bilang yang buka 4 gardu. Karena diganti, nah gue jadi tim penggantinya nih. Yang buat gantiin istirahat. Gue ke WC nih. Gue ke WC, kok tumen-tumenan bawa kentang rebus. Mungkin lo kalau tau ceritanya kalau kentang rebus tuh bau, ya kan nggak mungkin bang, logika.
di tol ada yang ngerebus kentang di mana? Iya. Sementara rumah warga di sampingnya jauh. Itu rawa, samping gerbang tol kita tuh rawa. Belum jadi rumah belum. Boko bawa kentang rebus, wah, gue inget cerita temen-temen gue dah kalau bawa kentang rebus ada apaan gitu kan. Gue ke WC nih, baru buat jongkok, digedor bang gue, kenceng banget. Itu kan pintu WC itu kayak aluminium. Iya. Aluminium kalau digedor kayak gimana? Kenceng banget ya, jedwer. Gue kira pengguna jalan bang, mau BAB gitu kan. Karena kan itu WC umum dipakai pengguna jalan mana aja. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ada yang dikunci gitu dia gedor-gedor atau apa. Cuman gedor-gedornya nggak wajar. Sekali cuman kayak nendang kenceng banget sampai jedor. Gue sampai kaget. Tadi dulu ada orang gitu. Pas gue selesai, nggak lama tuh gue selesai. Udah gue udahin aja dah, udah amat dah. Gue udah deg-degan situ. Gue buka nggak ada orang bang. Tapi bawa kentang rebusnya itu masih ada. Panggil security. Lu ya gedor gue tadi ya? Cina aja. Gue tadi di sini ngopi kata dia. Siapa yang gedor-gedor? Gue aja kagak, gue kata security gitu. Terus siapa yang gedor gue? Ngencok banget bang, gedor gue. Tapi di situ lu bukan kentang rebus senyum bang. Serius lu bukan kentang rebus kata dia gitu. Ya udah jangan dipikirin. Biasanya ada itu kalau bukan kentang rebus kata dia. Tapi gue nggak tampakin. Ya udah biarin aja kata dia. Lu gue aja kata dia gitu kan. Udah tuh. Udah tuh aman, gak ada. Keesokan harinya juga gue shift 2 lagi. Kan libur dulu tuh 2 hari. Kalau habis shift 3 2 hari, gue libur 2 hari bang. Oke. Itu aman, libur aman. Shift 2 pun aman, gak ada kejadian. Kalau shift 2 tuh aman aja. Kalau shift siang tuh aman, pagi siang tuh aman. Cuman pas gue shift malam pertama tuh aman juga gue. Nah shift malam keduanya nih, yang minggu keduanya nih. Gue ceritanya lagi mau aplusan nih, gue ke depan lagi. Mau aplusan? Aplusan, tuker shift. Gue ke depan lagi tapi lewat lorong nih bang, yang gue bilang tadi fiber buat kita jalan kaki ke depan. Oke. Tapi kita nggak lewat jalur kan itu operasional masih jam 9 malam. Aplusan jadi mobil pada masuk lewat situ masih jalan dong, bahaya lewat situ kan. Kita nggak boleh lewat situ SOP-nya. Kita lihat jalan lewat situ, saya berdua sama teman saya. Gue jalan, kok nggak nyampe ujung, baru tengah-tengah nih, kok ada bunyi kayak seng cashbook gitu. Kita bawa cashbook bang. Jadi cashbook itu kayak kotak amal, tapi panjang ke atas, ada tentengannya. Cuman dia bentuknya besi. Oke. Buat nyimpan kita duit. Ya. Nah, digembok. Cerita gue lagi jalan berdua sama temen gue nih. Lu berisik banget tuh bunyi cashbook. Apaan sih lu? Gue yang nggak bunyi cashbook. Temen gue di belakang. Bunyinya terang begitu. Jangan berisik apa? Gue bilang, lu kayak anak bocah ya bunyiin gituan lu. Kagak, gue gak bunyiin apa-apa kan temen gue berdua atau nggak bertiga nih. Temen gue belum jalan, masih di belakang masih. Yang satunya? Iya, itu baru jam 9 lewat tuh mau aplusan. Jalan. Tadi udah dengerin suaranya. Terang, bunyi lagi tuh kedua kalinya. Gue berhenti berdua sama temen gue di jalur itu. Kan jalurnya sempit bang. Jalur sempit itu samping-samping udah rawa kan tembok terus rawa. Ada kayak tanaman menjalar gitu ke jalannya. Ngeri itu banget. Emang lumayan creepy sih kalau buat lewat orang awam gitu kan. Cuma kan kalau kita udah biasa lewat situ. Bunyi apaan ya? Agak. Coba deh. Gue nengok ke belakang nih. Gue nengok ke belakang berdua barengan. Ada bang. Lu mau tau gak sosoknya apa? Hitam. Itu diri di tengah-tengah jalan itu. Itu dia kayak sambil megang besi gitu kayak tang. Dan lebih menunjukkan lagi apa? Itu dia dirinya nggak pakai kaki, pakai dengkul. Wah, gila. Jadi bentuknya dengkul. Dia dibilang punya kaki, punya nyampe dengkul. Dibilang nggak punya kaki, ya dia punya. Gue ngeliat berdua sama temen gue, langsung ngibrit gue. Sambil megang cashbook itu. Digini-gini. Enggak, dia bukan cashbook, megangnya besi. Besi. Tapi bunyinya menyerupai cashbook yang gue bawa. Dia mukul-mukul itu. Iya. Wah, gila itu. asli. Gue rasa itu yang gangguin gue pas gue di WC. Karena WC-nya pun jalur itu. Oke. Karena pas kita mau masuk jalur itu, kita ke WC dulu, lewatin WC dulu soalnya. Baru jalan setapak ke sono. Kayak lorong gue bang. Jadi mata memandang tuh dari ujung ke ujung jelas. Terus pas lu lihat berdua itu gimana? Lari bawa cashbook yang berat tuh isinya duit modal. Gue lari nenteng-nenteng itu sampai depan. Untung nggak ngejar. Untungnya nggak ngejar. Gue bakal lo ngejar.
ya jadi kayak gimana, kayak film horor gitu. Gue kalau bayangin lu kalau ngejar tuh kayak siapa ya, kayak cerita Mas Itang ya, yang nenek-nenek ya, tiba-tiba ngejar ya, anjir gitu. Makanya untungnya dia nggak ngebahayain kita, itu doang udah. Nah pas gue nyampe depan gue ditanyain, kenapa lari-lari kata satpam gitu kan. Wah nggak apa-apa, bilang. Temen gue yang belakangan nih kagak diapa-apain bang, jalan santai. Dia nggak tahu ceritanya. Kagak tahu. Jalan kan gue nyampe duluan. Nggak ada apa-apa kata dia. Nggak ada apa-apa. Gue ngomong sama temen gue yang satu lagi, si bangke, kayak kagak ada apa-apa no. Gue bilang, ngerokok aja nyanyi-nyanyi. Sambil jalan, sambil ngerokok sambil jalan gitu nonton Facebook nyanyi-nyanyi udah. Si anjing kagak dia apa-apain. Gue gituin ke temen gue yang satu lagi. Gila, kita doang nak, gituin. Kenapa nongolinnya kalau lu berdua? Kenapa ya nggak kan yang pas sendiri? Tahu dia. Aneh ya. Makanya padahal lebih cocok kayak yang sendiri dong. Iya dong. Harusnya logikanya. Dia nggak butuh energi banyak. Nah ini temen gue ini masih kerja sampai sekarang. Di situ. Karena dia orang situ. Karena orang belakang situ. Kan deket rumahnya dia kalau jalan tuh jalan kaki. Dia di kantornya berarti sekarang? Di kantornya. Kan udah. Enggak, masih di gerbang. Oh, jadi apa? Kok di gerbang? Kan di atas sekarang. Jadi gue jelasin nih. Karena kalau sekarang tuh kita nggak pakai duit lagi. Jadi cuma pakai tombol bang. Kan tuh nge-tap e-tol nih. Jadi ada orang di atas buat apa? Ngontrol golongan-golongannya. Di atas mana? Di atas kantor. Kalau nggak di dalam gardunya, di dalam ruangan. Oh, jadi ketutup tuh. Oh, itu tetap ada orangnya? Ada. Jadi buat informasi buat orang-orang yang nggak tahu ya. Itu tetap ada orangnya? Ya, emang banyakan tuh orang nanya. Kalau yang mobil awam tuh, ini orang kok bisa bayar gitu. Cuman kan tarif tuh logika ya. Kan tarif potongan beda-beda. Untuk yang kendaraan besar, truk yang bannya 1, 2, 3, 4, 5. Makanya gue bingung kok bisa tahu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 karena sensor itu buat belum ditemuin. Kok bisa tahu? Ini maksudnya gue truk apa golongan bukan? Berapa? Iya, golongan berapa? Oh, itu ada orang. Ada. Thank you lo informasinya lo selama ini. Jadi kalau lu lewat tol berarti udah tahu nih Wan, berarti ada orangnya. Jadi kalaupun lu nanti kayak ada kesulitan di tol habis, yang belakang nggak mau minjem ini. Jadi lu dibantu sama petugasnya. Pasti dia keluar ya? Keluar, itu dari situ keluar ya. Gue kira selama ini ada pengisian juga loh di situ. Ya kan lu mikirnya udah itu udah nggak pakai karyawan lagi. Jatuhnya kan. Masih ya? Masih butuh orang, Bang. Cuma yang ditemukan itu kan paling yang sensor-sensor yang e-tol Imani sama yang mesin langsung jalan itu loh. Ya Allah, pengetahuan gua, maafkan akulah orang awam. Banyak Bang, bukan lu doang banyak. Ya pokoknya yang tahu cuma internal doang sebenarnya. Ya soalnya kaca-kaca si yang loketnya pun udah gelap udah nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Itu di dalam doang. Ada orangnya. Dalam. Jadi kalau misalkan bis kan yang pilihan di atas, dia nggak mungkin ke bawah kan? Iya. Itu kan dia dari pencetatan atas. Itu kita mencet satunya satu atas. Oh. Golongan gitu. satu tapi atas. Kan tarif bis ini sama sedan-sedan biasa. Tapi dari dia kelihatan tuh keluar tuh ada apa? Nah, gue bisa ngeliat dari dalam mobil apaan gitu. Oh gitu. Tapi dari luar nggak kelihatan. Dari luar nggak kelihatan. Soalnya ada tragedi juga itu, ada kejadiannya juga. Gimana tuh ceritanya? Selama kan gue di gerbang yang utama ini kan udah lama tuh, hampir 2 tahunan lah. 2 tahun loh di situ? Di dekat di gerbang bandara itu? Ke 15. Wow. Dari 13 ke 15 gue di situ. Oke. 2 tahunan, 2 tahun lebih lah jatuhnya kan. Dari awal 13 tuh, bulan apa tuh? Bulan Juni apa? Lupa gue tuh. Pokoknya sampai 2015, gue pindah nih Bang. Pindah lagi. Ke tol dalam kota juga, cuman daerah Priuk. Tol dalam kota, tapi daerah Priuk. Bekasi. Daerah Bekasi. Yang mau ke arah Priuk. Oh, ya, pokoknya dari alur Cikampek tuh kalau lu pulang kampung tuh lewatin tuh gerbang itu kalau mau ke Priuk. Ya. Itu gerbang besar juga sama. Cuman gerbang-gerbang kecilnya dia nggak nyebar, nggak di satu tempat itu, dia nyebar. Jadi satu kantor itu dia megang beberapa gerbang. Tuh, ini gue jelasinnya beberapa gerbang itu. Nah itu pintu utamanya dari situ. Gue di gerbang itu. Cuman jadwalnya itu nyebar. Kayak di plotting gitu Bang, dianterin pakai mobil gitu. Oh gitu. Kita nyebar bawa cashbox itu, kita nyebar hapusannya nyebar gantian. Nah tuh kejadiannya tuh gua baru pindah seminggu lah tuh di gerbang ya di jalur Kalimalang lah gerbangnya. Itu emang gerbang lumayan sepi. Itu 2015 nih? 2015. Okay. 2015. Tuh gerbang lumayan sepi.
Itu entah kenapa kejadiannya tuh sama kayak pertama kali itu. Yang di daerah Jakarta itu, yang di depan gedung itu. Depan menara itu ya? Nah, depan menara itu sama kejadiannya. Jadi ini kalau ini supir box yang bilang. Pas gua jaga tuh sama temen gua, nah temen gua lagi main game nih bang di bawah. Lewat, dia bayar. Setelah bayar, dia nggak langsungnya dia ngomong gini, bang, coba itu bang, orang lagi duduk di pinggir ngapain tahu? Kata dia gitu. Gua langsung keinget nih. Ya elah sama lagi aja nih kayak dulu gua. Gua langsung kayak begini, langsung notice ke situ, gua langsung ingatan gua langsung sama lagi aja nih. Ada apa sih bang? Ah, itu ada yang duduk sana depan. Gue ngeliat dari ujung ke ujung kan kelihatan tuh ya. Dari ujung gerbang itu, dari gerbang ke ujung jalan itu masuknya itu kelihatan. Ada lampunya juga, lampu yang ada di pintu ada. Tiap mau masuk gerbang itu ada buat peringatan orang kan. Kalau misalkan dia nggak kelihatan masuk gerbang tol itu buat peringatan sebenarnya. Kok kayak ada samar-samar orangnya bener ya? Nah ini tukang sapu nih yang gue suruh, bukan security karena kita nggak ada security lagi itu. Oke. Di gerbang itu tukang sapu yang kalau itu nemenin kita begadang. Kan teman saya juga lagi main game kan, temen gue lagi main game nih. Ada orang lo depan, katanya ujung. Ah bodo amat ah, medi kali kata dia gitu. Dia ngomong gitu temen gue, medi kali sono. Ah goblok lu, goblok. Terus tukang sapu, bang, coba bang, liatin bang di depan bang. Bilang, tapi dia nggak nyamperin bang, dia dari ujung juga, dia nongol gini doang, nongol gini. Ada bang, katanya. Nggak lama, mobil kedua datang nih, mobil kayak mobil apaan segitu lah datang. Dia nggak ngomong tapi saya tanya, dia bayar. Makasih ya pak. Pak, emang di depan ada yang duduk? Nggak ada. Dia, lah, tadi kata mobil box ada dalam hati gua. Udah tuh lewat lagi jalan. Oh iya pak, makasih ya pak. Gue gituin kan, jalan. Tadi gue tanya mobil nggak ada, kata mobil gue nggak ada, kan? Gue bilang juga apa, mending kali itu kata temen gue gitu ngomongnya. Ya udahlah. Gak lama kemudian, udah lagi dengerin lagu nih, mobil lagi datang, nggak lama mobil datang nih belakangnya lewat, kayak bayangan lewat bang. Anjir. Mobil lewat, dia belakangnya lewat. Gila. Gue mau takut tapi depan orang gue lagi bayar mobil gitu loh. Gue mau teriak di situ. Temen gue sampai mobil tuh temen gue tendang. Blok, orang lewat anjir, gue bilang. Serius lo? Iya, lewat. Wah, coba cek CCTV besok kata dia. Jangan nih lu jaga nih gantian nih, gue mau rebahan dulu gue bilang. Karena gue udah janjian tuh di situ, gue nggak ada yang tidur. Gue begadang, kalau jaga di situ kan gerbangnya cuma satu bang. Gardunya, gue jaga berdua jadi. Yang satu GTO otomatis nih pakai kartu, udah mulai pakai kartu tuh. Oh, udah mulai pakai kartu ya. Tapi nggak di semuanya dikartuin. Yeah. Masih ada yang cash, sebelah masih kartu. Oh, gitu. Okay. Nah, gue masih jaga tuh, gue begadang dong temen gue. Udah gue mau rebahan, anjing, gue bilang ada yang lewat. Gue bilang, gue pengen berhenti. Terus CCTV deh besok, kata dia gitu. Besok paginya gue CCTV. Beneran ada lewat CCTV. Apa? Ada yang bayangan. Sama yang lu lihat. Tangkep, jadi CCTV nangkep. Hitam gitu ya? Hitam lewat aja itu kayak nggak ada dosa, nggak ada apa, lewat aja nyebrang. Asli. Lewat, setelah mobil lewat, dia lewat. Mobil itu lewat dia ada, nampak. Itu cepatnya semana deh? Cepet banget apa? Nggak cepet-cepet banget sih kayak. Wah, nggak cepet-cepet banget itu yang serem. Nggak mungkin kalau yang penampakannya kayak sat. Nah, gitu, ya udah gitu. Udahlah gitu. Ini enggak, jalan ngelewatin yang beton itu loh, yang beton depan gardu kita tembus kayak gitu. Iya, itu ada di CCTV-nya. Di slow motion lagi lewatnya. Di slow motion lagi lewatnya, padahal itu mobil lewat nggak slow motion loh. Yang temen gue itu udah resign orangnya, resign duluan dia. Nah udah abis itu, udah tuh gue udah percaya, gue emang udah ngeliat kayak begitu-gituan kan, udahlah, gue bilang, gue di mana aja gerbang digangguin, gue bilang ini. Nggak taunya temen gue juga pada gitu juga. Sama, ngeliatnya sebelum-sebelumnya orang lama di gerbang itu pun juga sama, udah ketawa aja udah. Itu kiri kanannya apa sih dia? Di pinggirnya itu apa sih? Pinggir jalan tol. Nah itu pintu masuk. Nah itu pinggirnya ini jalan. Pinggirnya lagi ini kayak pembuangan sampah bang. Oh. Kayak kebun-kebun gitu. Jadi kita jaga nih jendela, madepnya kebun. Nggak ada rumah warga di situ ya? Nggak ada, rumah warga jauh. Oke. Tapi pokoknya kalau bau sampahnya nggak tuh buset, bunyinya parah banget kalau pagi bang itu. Nah tuh kejadian hari itu malam tuh. Nah besoknya malam lagi, ini kejadian nimpa temen gue bang. Temen gue ini cerita,
gue jaganya di gerbang lain, tapi dia di gerbang itu. Nah, kantornya kan seperti yang lo bilang ngumpul tuh pasti ini kan. Nah, kan ngumpul tuh. Diantar satu-satu kan. Diantar satu kan. Nah, gue di gerbang lain. Dia cerita tuh. Dia cerita. Besoknya tapi cerita sama gue. Blay, lu kemarin di gerbang itu aman-aman nggak? Kata dia. Gue mau cerita nih sebelumnya nih. Pas gue ngeliat itu. Kah, aman-aman tai kali, aman-aman aja kata dia. Serius emang ngeliat apaan? Gue gituin bang. Kagak. Kan di samping ada pohon kecil tuh. Lu tahu kan pohon pisang setengah tuh. Yang udah ditebang. Pohon pisang udah ditebang bang. Tapi sampingnya tuh ada pohon kecil gitu. Itu gerak-gerak Blay. Gerak sini kayak. Ini geraknya tuh gak kayak gini bang. Dia kayak ngangok gitu. Oke, digoyang ya. Goyang-goyangin. Ini kan kena angin nih. Kena angin nih. Kena AC. Karena dia goyangnya sendiri. Di samping-sampingnya tuh nggak goyang. Nggak goyang. Dia lagi kayak gini aja. Digadu kayak lagi ngitung duit. Terus dia kayak ngeliat itu sampingnya goyang. Dia langsung kayak begini temen gua katanya. Nggak ada angin. Digini nggak ada angin. Anjing kok nggak ada angin kata dia. Masuk lagi anjing apaan ini kata dia. Kenceng ya. Kencengin sama dia. Udah tuh. Gak lama itu kata temen gue gadu error. Palang. Kalau kita sistemnya di sensor itu bawah tanah bang. Bawah tanah kalau ada mobil lewat palang nutup. Oh sensornya tuh ditanam di bawah ya? Tanam. Itu buat sensor tanam. Dia kalau ada mobil orang lewat itu nimbulnya alarm. Kalau nggak kita cashin pencet cash duit keluar itu, dia nimbulnya alarm namanya. Oke. Alarm dan kita buat laporan. Nggak tahu kenapa nih gadu error. Alarmnya ada nimbul terus bang. Dipanggil lah tim buat ngebetulin. Tim datang dibetulin, kelar selesai. Nongol lagi alarmnya. Itu tim belum cabut dari situ. Pas udah betulin, alarmnya kok banyak lagi alarmnya. Pintu ditutup nggak mungkin dong, karena gerbang yang cashnya ini kita cuma satu tuh di situ. Yang buat mobil bayar pakai duit kan sampingnya kan udah GTO, udah e-money. Udah singkat cerita tuh alarm nimbul terus. Kok nimbul terus ya? Kepala si gua ngecek CCTV. Lu mau tau gak bang ada apa di situ? Jadi kayak gede gitu dia di gunung. Di CCTV. Kan alarmnya kita ngecek by CCTV jam berapa itu buat laporan. Anjir. Kan nggak boleh bang. Di SOP kita itu alarm itu nongol nggak boleh sebenarnya. Anjir ada begituan. Ada begituan. Cuman kita nge-keep aja udah itu nggak cerita-cerita. Bikin laporan juga bingung apa. Cuma ada di CCTV. Temen gue yang ngalamin katanya. Gila. Jadi kayak nemplok gitu di gardu. Tapi badannya gede nutupin sensor. Aturan bikin aja laporan biar atasan pada tahu. Dan bolak-baliknya tim gue itu, yang tim buat betulin itu kelihatan bolak-balik. Kan CCTV di situ kan gerak, tapi geraknya patah-patah bang, nggak mulus. Geraknya kayak dak gitu. Kalau orang jalan ya, kalau jalan geraknya dak. Cuman kalau yang ini ketangkepnya saat gitu, nemplok. Nggak begitu jelas ya Pak ya? Cuman gede ya? Gede. Nutupin sensor gitu gede. Ih gila, ribet. Nah kejadian lagi di gerbangnya sama, pokoknya di gerbang itu sih paling ini ya, paling sering tuh gerbang itu. Jadi temen gue itu jaga sama gue, tapi gue lagi di gardu posisinya. Dia gue ganti istirahat tuh jam 12, dia tidur. Dia emang orangnya molor dah, ditanya molor dah pokoknya. Gue molor ya udah sana. Gue ditemenin sama tukang sapu, dia duduk aja di belakang gue ngerokok ya kan. Nggak lama temen gue belum lama tidur, ada kali bangsa 25-35 menitan, setengah jam lah tidur. Dia minta teriak-teriak di dalam. Teriak-teriak. Kayak gimana? Aduh, gitu-gitu. Kan gue ketawa, jadi itu kenapa bang temen lu kata tukang sapu? Apa? Coba lihat. Aduh. Nah itu tukang sapu yang lihat sebenarnya. Katanya ada anak kecil lagi ngecut-ngecutin dia perutnya. Asli. Itu tukang sapu yang lihat. Dan temen gue ngerasain juga berat di perutnya. Jadi kayak rep-repan, tau kan rep-repan? Iya. Dia nggak bisa melek, cuman merasain badannya kayak ditimpa orang. Jadi kayak digenjot-genjot gitu. Tapi tukang sapu ngeliat emang lagi Ada diloncatin. pas dibuka pintunya, tapi hilang langsung. Langsung kayak cabut. Dia cerita nggak tuh anak kecil lagi gimana bentuknya? Kayak dibilang tuyul sih enggak. Tapi kayak manusia kita masih kecil, cuman rambutnya tuh kayak acak-acakan gitu. Hah? Gondrong, gede tuh kayak
rocker lah, kayak rocker gitu, cuman rambutnya cakak-cakan itu, cuma mukanya nggak kelihatan, kan madep sono dia. Madep temen gue yang diinjut-injut gitu. Lu bentuknya aneh-aneh lu, setan lu dari tadi lu, asli gue nggak bohong. Iya, emang. Ya susah sih bang, namanya ya jalan tol ya. Kan tuh tempatnya, entah itu pembuatan jalan tolnya dia ngegusur apa, kita nggak tahu. Tempat, ya apanya lah kita nggak tahu, pokoknya tempat hutan-hutan atau ditebang-tebangin kan kita nggak tahu. Iya malah. Entah penunggunya yang dipindah kemana, yang ada dia masih di situ. Kan kita nggak tahu, kita kan cuma kerja doang di situ. Entah itu kita digangguin, ya udah terima aja kayak begitu. Ya terakhir di tempat itu kan gua nggak lama tuh, itu dari 2015, 16, 17 udah tuh pindah-pindah gerbang, kejadiannya minor doang bang. Kayak disambit lah. Itu berarti udah GTO tuh? Belum? Udah belum. Belum ya? Belum, masih peralihan. Masih peralihan. Karena GTO itu tahun 2019. Full. Wow. Digencarin lah, istilahnya kayak ada sales gitu semua. Dijual-jual kartu lah, misalnya kita di Indomaret, di jalan tol juga dijualin juga. Itu kan. Dan itu gua 2015, 2016 tuh nggak ada penampilan apa-apa sih, cuma minor doang. Kayak lagi jago disambit. Iseng Jar, tetep bunyi, udahlah jangan ganggu. Kayak gitu sering ya, kayak gitu ya? Sering bang. Oh paling sekali itu ditampakin juga tahun berapa ya? Gue nggak inget tahunnya bang. Oke nggak apa-apa. Cuman kejadiannya pas di kamar mandi. Ini di gerbang tol yang mana? Itu gerbang tol yang lain lagi. Beda lagi? Beda lagi. Ini yang arah Priuk. Arah Priuk. Ya, Oke. Ini arah Priuk. Ini jadi gue lagi di WC. Gue nggak tahu tuh. Ada apaan di situ, cuman ada toren air, kan gede tuh depannya. Ini kayak ada yang ngintip gitu bang, ngintip pala doang ngintip. Cuman kalau ditegesin makin jelas bentukannya tuh, pala ngintip di torennya. Jadi di atas toren kayak pala ngintip gitu. Diem aja dia. Diem aja. Gila. Diem aja. Itu temen gue panggil tuh. Temen gue lagi ngeliat tuh, sama gue pokoknya kalau gitu-gitu mending ngajak temen deh biar dia ngeliat langsung. Makanya gue nggak kabur duluan terus gue kayak ngasih tahu gitu, takutnya udah gue panggil. Terus beneran itu pala? Udah ngeliat, jadi udah ngeliat dia. Pala apa nggak kelihatan juga? Nggak kelihatan, dia bentuknya pala aja udah. Entah itu dia cewek cowok udah pala di atas toren. Gila sih. Kayak ngintip gitu. Gue kaget bang, itu terakhir tuh makan. Gue diliatin tuh saat itu juga terakhir, diliatin. Terus udah habis itu kayak minor digangguin, kayak diterakin, woi, gitu-gitu. Sering gitu? Iya, di tol. Di gerbang tol mana itu yang diterakin? Itu di gerbang yang besarnya. Yang gerbang besar? Itu sering. Itu teman lu gerbang kali? Paling pojok. Teman sebelah lu kali? Kan nggak ada orang. Samping kan los. Oh, lu paling pojok tuh paling pojok. Posisinya. Suara dari samping? Suara dari samping. Kayak suara, woi. Itu gerbang paling pojok. Iseng banget ya. Iseng banget bang. Kalau kerja di situ iseng banget emang. Kalau di kantornya sih ya sama minor juga kalau di kantor. Kalau di kantornya juga minor juga paling. Kayak pernah kayak tunjukin, saya nggak pernah. Gue nggak pernah sih tunjukin. Paling di gardu doang. Di jalur doang itu udah. Yang paling jelas ya itu yang pertama sama yang masih di Sonong doang itu. Tahun-tahun itu. Dan setelah itu lu udah nggak di situ lagi? Udah situ lagi. Dan satu kejadian sebelum desain tuh tahun berapa ya? 2018. Ada kecelakaan juga, cuman ini nggak ada yang meninggal sih, cuman dokumentasinya ada gua, foto-fotonya. Tuh gardu temen gua ketabrak. Setelah temen gua tuh gua suruh, kan udah subuh nih, shift 3. Lu bikin kopi dulu sono, gua bilang. Iya, gua ngantuk banget dah. Gardu nggak ditutup, tapi dia bikin kopi sama nyeduh gitu bang. Nggak lama tuh gardu dia kantem bang, mobil kayak bau beton gitu, ngantem gardunya dia. Buset deh. Hancur tuh, mungkin kalau dia nggak bikin kopi habis nih. Ya itu kan besinya kuat, hancur tuh. Dari samping. Oh dari samping. Ngantemnya dari samping. Ada kok, gue fotonya masih ada tuh fotonya sampai sekarang. Kecuali kalau dia ngantemnya dari depan baru tuh. Iya, dokumentasinya ada tuh. Dari depan nggak kena, dari samping tuh kajar gitu. Berarti dia gini ya, star gitu ya. Kan kalau misalkan dari depan masih ada beton itu kan naik dia masih ketahan. Dari pinggir ngantem yang ngantem. Iya, ngantem itu dari pinggir. Nah, gardu hancur semua. Itu kalau temen gue masih di dalam nggak tahu. Jadi apa itu ya? Mungkin gara-gara itu pas ditanya supirnya, kenapa mang? Remnya los mas, kata dia. Gak punya pencet, kata dia gitu. Pas mau masuk ke bank tol, remnya los, dol.
Gila tuh. Langsung ngantem. Nyalakain orang. Untungnya nggak ada yang ngantri di depan dia. Mobil nggak lagi bayar gitu. Itu sih kejadian terakhir. Abis itu gua udah nggak ada kejadian apa-apa lagi, udah tenang, jaga-jaga gerbang lain juga kayak udah lama lah. Nggak ada gitu-gituan lagi. Oke, ini kan lu dari tadi banyak banget nyeritain pengalaman lu sendiri, pengalaman lu pas bareng-bareng sama temen-temen lu. Ada nggak dari temen lagi nongkrong bareng atau lagi apusan terus dia cerita, atau dari security lah, atau dari tukang sapu? Ada nggak yang cerita, yang satu cerita yang masih lu inget, yang lu bilang ini serem banget ceritanya? Ada nggak? Cerita orang nggak apa-apa. Kalau cerita orang sih nggak ada, paling yang penampakan itu, yang pakai dengkul doang tuh, yang di lorong itu tuh. Itu dari security ternyata ada kisahnya. Oh, gimana tuh cerita? Ada yang kisahnya security-nya itu bilang yang security kan dia tahu tuh security orang situ. Dia bilang katanya emang di situ mah ada dulu. Oh. Ceritanya nggak tahu itu dia dibunuh atau apa, nggak tahu. Tapi kenapa dia bawa besi, nanya nggak? Nggak tahu, nggak nanya, emang udah suka niruin kayak gitu. Suka nampakin gitu tiba-tiba kayak bukan kalian doang, gue digituin. Bawa besi Kayak bunyiin besi, cuman dia nggak bawa besi, cuman pada saat itu kayak bunyiin gitu bang. Kayak bunyiin besi gitu, kayak nyerupain bunyi Facebook kita gitu. Nggak ada lagi sih untuk security, ya paling ya kayak gangguan kayak dibangunin doang gitu. Paling kayak gitu-gitu. Minor-minor ya? Minor-minor. Tapi nampakin langsung paling nggak ada. Nggak pada cerita gitu ke gue. Karena gue juga nggak terlalu kayak vulgar ceritain kayak gini ke teman-teman gue. Lu juga nggak, kalau nongkrong, kalau ngapain nggak suka ngomongin horor? Enggak. Iya. Oke, ini kita nggak ngomongin horor sekarang bang. Kan dulu pas lu lagi sering jaga di gerbang nih, kan lu pasti setiap lu nggak kehitung nih berapa kali lu tatap muka sama orang ya kan dalam mobil. Ada yang suka aneh-aneh nggak bang? Aduh. Gue dari tadi mau nanya itu pas dia lagi cerita. Ada suka. Kan dia buka kaca mobil dong. Kelihatan lah ada yang aneh-aneh. Gak apa-apa ceritain aja. Ada aja. Apa yang paling aneh? Apa yang aneh itu lagi itu kayak gue ya itu yang di gerbang pertama tuh. Gerbang pertama yang depan menara tuh. Yang menara itu. Gimana gitu? Itu gue nggak tahu dia mabuk atau apa ya. Itu cewek, kondisi cewek. Cewek yang bawa. Cewek yang bawa, dua-duanya cewek. Oke, terus? Cewek terus kayak abis dari diskotik mabuk gitu, gue nggak tahu dah. Cuman kok bayarnya ngampe begitu, makanya kayak mabuk-mabuk gitu bang. Terus? Ya nih, bocah apa nih, gue panggil security aja dulu, mbak. Ke depan aja mbak, jangan bawa mobil dulu mbak. No, diarahin security dan parkir dulu di belakang. Gitu. Oh, jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Terus akhirnya? Ya udah akhirnya dia tidur sampai pagi di sini. Mobil. Ya, beneran tidur? Iya, tidur. Parkir mobil ya. Yang mau nggak mau tuh security gue di belakang juga jagain. Berarti gerbang tuh selain tempat bayar tuh buat tempat istirahat ya, bisa ya, rest area. Kadang juga kan orang pada kebelet kencing gitu kan. Ya. Berhenti dulu di belakang, ada yang numpang kencing. Toilet kita kan banyak dipakai orang. Gue tahu tuh itu tuh kalau ada kantornya boleh tuh ya. Iya, boleh. Gue tahu tuh. Kalau buat istirahat juga kadang ada orang gila. Orang gila jalan kaki, Bang. Dari depan, dari ujung, nanya jalan lagi. Dia bilangnya mau kemana tuh lagi tuh ya? Beneran ODGJ beneran. Sumpah beneran ODGJ. Ini ODGJ beneran serius. ODGJ nanya jalan, terus dia bawa daun, mau bayar. Itu kepikiran lo nyampe situ ODGJ lo, sumpah. Dia mau lewat. Celana sobek, pakai kaos. Mau rambut udah acak-acak. Lewat. Yang pertama cengak-cengak, ini orang ngapain jalan kaki? Gue belum manggil security tuh. Kalau sama security langsung diamanin kan kalau gitu kan. Bang, mau kemana? Dia begitu doang. Ngasih duit. Ngasih duit? Terus gue bilang, ini daun. Daun gitu loh ke gue. Baru gue pakai toa. Bang, security nih. Dah, lu kemari dah nih. Ada temen lu nih. Gue bilang gitu. Ada temen lu nih, nyamperin nih. Siap. Lari tuh. Mana bang temen bang? Tuh. Bangke lu. Gitu. Dia bilang gitu langsung diarahin keluar. Karena kan nggak boleh bang masuk. Ke tol itu takut kita ketabrak. Kalau yang pacaran ada nggak? Waduh, kalau pacaran itu gue nggak pernah nemuin. Cuman kalau patroli temen gue. Kalau yang patroli enggak, maksudnya
Kalau lagi buka gerbang, lagi pelukan, lagi Oh apa? ada banyak. Oh banyak gitu ya? Anjir. Banyak kalau begitu. Kayak kan nggak bisa Kan gini lepas loh, ada ya. Gua ada tuh satu momen mobil. Mm. Jadi yang bayar tuh depan. Nah ini yang depan iseng buka kaca tengah. Mm-mm. Kan otomatis gue ngeliat dong. Yang belakang. Yang belakang lagi ngapain? Iya. Goblok lagi ngapain anjing lagi lah pokoknya grepe-grepe lah. Asli. Asli. Tolonglah. Tolong yang depan langsung ketawa ngakak langsung kan. Temen itu yang buka kaca depan. Oh iseng ya. Bisa kan bisa dibuka dong. Iya, bisa, iya. Kan? Logika aja kan. Gue gitu aja ya. Gue gitu aja. Gue gitu aja. Gue juga malu ya. Ini di depan menara itu. Iya, itu ada. Itu kan akses kayak Iya, keluar kemana- masuk, kemana-mana. kemana-mana itu. Iya, ke klub-klub banyak ya. Banyak dalam situ. Tolong lah, jangan di mobil ya kalau bisa. Anda, Tunggu tolong. nyampe tempat dulu ngapa Iya. sih? Ya mungkin udah kebelet kita nggak tahu. Biasa gapung. Biasa gapung. Kalau kata bahasa anak sekarang. Maybe. Ya udah mungkin udah kebelet situ ya. Gila, Cuman temen Anda iseng gitu. Iya. Mungkin abangnya kalau ngeliat malu kali. Saya juga kayak nge-freeze gitu ngeliatnya kayak. Saya langsung kayak tatapan juga. Si ceweknya gimana si cewek? Enggak bang. Oh si ceweknya enggak. Lah, enggak. Cuman yang temen ini ketawa-tawa. Jadi dia kayak enggak gitu langsung lakinya. Langsung kayak noyor temennya gitu. Langsung jalan nyebut. Oke. Kayak begitu sih. Udah nih nggak ada yang aneh lagi. Ya, aneh Udah. itu paling. Oh yang Kalau yang pacaran. aneh paling kalau yang kayak di pinggir jalan gitu itu patroli kemarin kalian nemuin. Nemuin patroli ya. Lagi kayak ngapain gitu di. Masa ada di tol? Ada. Anjir. Ada. Temen-temen Apa itu maksudnya mobil biasa terus Mobil atau biasa. truk atau apa? Mobil biasa. Mobil biasa. Jadi dia berhenti di pinggir jalan. Ya udah. Anjir lau. Kok kepikiran ya? Ya kan tadi mungkin udah segapung. Ya iya sih Iya benar-benar. kan? Dia kan nggak kenal tempat bang. Iya sih. Di hutannya jadi. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Nana ya tentang kejadian horor yang dia alami nih selama dia bertugas di gerbang tol. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Terus kalau kalian suka nih sama video ini, jangan lupa kalian tekan tombol like-nya. Kalau nggak suka juga ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Nana, Bang. Thank you banget, Bang. Thank you banget udah nyeritain cerita yang epic ini pertama kali di Lonceng Misteri buat sahabat lonceng. Thank you Bang ya. Sip. Dan lancar terus nih kerjaan yang barunya. Amin. Dan lancar Amin, terus buat persalinan istri. Oh iya, Iya, pasti. anak kembar nih. Katanya Amin. kembar. Amin ya. Lancar terus Bang pokoknya. Iya amin. Dan buat sahabat lonceng juga nih yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Nana. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Akhir kata, gua Gilang izin pamit. Gua Nana. Izin pamit juga. Bye bye. Bye.